Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Pagi Kak. Adik-adik kabarnya gimana nih? Luar biasa Kak. Puji Tuhan deh kalau luar biasa. Adik-adik, seperti minggu-minggu biasanya sebelum kita mulai ibadah ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan Kak Ines? Berikut hal-hal yang perlu kita persiapkan. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kalau sudah siap, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa Kak? Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong. Kalau masih, kita angkat satu pujian lagi dengan judul apa Kak? Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar, berlayar serta Yesus, ombak pun teduh,
sebentar lagi kita akan persembahan. Tapi sebelum itu, kita angkat 2 pujian yang di medley, judulnya Yesus Mengetok Pintu dan Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Silakan adik-adik siapkan amplop adik-adik masing-masing ya. Lalu di atas kanan adik-adik tulis nama adik-adik, lalu tanggal hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kalau sudah, silakan adik-adik taruh dulu ya amplopnya. Kita mau berdoa dulu. Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, kami sekarang ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu dan harum di hadapan-Mu, Bapa. Dan Bapa, kiranya juga Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Baik adik-adik, selagi persembahan dikumpulkan, mari kita angkat satu pujian, Tabur Waktu Pagi. Adik-adik, sekarang Kak Desta akan menyampaikan sebuah pengumuman, yaitu pengumuman yang pertama, adik-adik sekolah minggu kita sampai minggu depan itu kita masih online ya adik-adik. Jadi adik-adik masih tetap beribadah di rumah. Nah, yang kedua yaitu karena pada masa
pandemi COVID-19 ini sangat rawan sekali terkena penyakit, kakak akan memberitahukan bagaimana caranya menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik harus selalu rajin cuci tangan ya sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas. Nah, yang kedua, adik-adik harus memakai masker. Nah, adik-adik pakai masker sebelum ingin bepergian ke rumah ya adik-adik. Adik-adik harus bawa masker keluar ya adik-adik. Nah, yang ketiga yaitu adik-adik jaga pola makannya, makan makanan yang sehat dan bergizi ya adik-adik. Nah, yang keempat, adik-adik harus rajin berolahraga supaya imun kita tetap sehat dan imun kita tetap terjaga. Nah, yang kelima yaitu adik-adik jangan sampai begadang ya adik-adik, karena itu tidak baik untuk kesehatan adik-adik. Jaga pola tidurnya dengan baik. Nah, yang keenam, Kakak Desta mewakili guru sekolah minggu GKE Gloria mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 18 Oktober. Selamat ulang tahun ya untuk kalian yang berulang tahun di minggu ini sampai juga minggu depan tanggal 14. Nah, itu dulu ya pengumuman kakak pada minggu ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pisah kelas. Kelas kecil, kelas tengah, kelas PAUD, kelas besar, dan kelas remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Shalom adik-adik. Ya, kok pada loyo semua sih? Lebih semangat ya. Shalom adik-adik. Nah, gitu dong. Nah, supaya lebih semangat, gimana kalau kita angkat satu pujian judulnya Jalan Serta Yesus. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu dapat bangun dengan kondisi sehat untuk berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus,
kiranya kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tolong berkati dan bimbing kami dalam aktivitas ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Kiranya nanti kami juga ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau bantu kami anak-anak-Mu supaya kami dapat memahami firman-Mu yang disampaikan pada minggu ini. Tuhan, demikianlah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Abang mau menyampaikan sesuatu nih. Jadi, suatu pertama kali Allah memberikan hukum yang ke-9 kepada Bani Israel. Ada banyak dusta yang terjadi satu sama lain pada waktu itu, adik-adik. Pokoknya dusta itu ada di mana-mana pokoknya. Banyak sekali. Dan banyak orang menderita akibat hal itu. Bahkan bangsa Israel berdusta kepada Musa dan berkata bahwa ia membawa Bani Israel itu keluar dari Mesir supaya Bani Israel itu mati di padang gurun, adik-adik. Wah, mengerikan sekali ya dustanya. Harun dan Miriam kemudian menyebar dusta tentang Musa, adik-adik, yang menikahi seorang wanita Midran yang berkulit hitam. Allah menghukum Miriam yang berdusta kepada Musa demikian, adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengar tentang seorang yang tinggal di tanah perjanjian lama setelah Musa, Harun, dan Miriam mati, adik-adik. Ia bersaksi dusta tentang tuannya. Kenapa dia melakukan hal demikian ya? Apa tujuannya? Nah, adik-adik akan mengetahuinya dalam cerita minggu ini. Halo adik-adik, di sini Kecia mau cerita tentang apa ya? Udah, kita dengar saja ya. Ada seorang hamba yang mempunyai tuan yang bernama Tuan Elisa. Nah, hambanya itu bernama Gehazi. Lalu adik-adik, ada seorang yang datang kepada Tuan Elisa untuk meminta bantuan, yaitu menyembuhkan penyakit kusta. Kira-kira ada tahu nggak siapa yang dulunya pernah sakit kusta di cerita Alkitab? Benar, Naaman. Jadi si Elisa ini menyuruh Naaman untuk berendam ke sungai Yordan. Nah, lalu karena rasa berterima kasih si Naaman ini, jadi Naaman ingin memberikan harta atau persembahan sebagai rasa berterima kasih kepada Elisa. Karena oleh Elisa si Naaman ini sembuh, adik-adik. Tetapi si Elisanya menolak, adik-adik. Katanya demi Tuhan yang hidup, aku ini cuma pelayanannya Tuhan. Aku tidak akan menerima apa-apa dari kamu, katanya. Tetapi adik-adik ingat nggak kata Kacia yang di awal kalau si Elisa ini mempunyai hamba yang bernama Gehazi. Jadi si Gehazi ini, adik-adik, dia berpikir dalam hatinya, aduh, kenapa tuanku ini nggak mau nerima persembahan yang banyak itu, harta yang mau dikasih Naaman. Aduh, bodohnya si Elisa ini nolak pemberian yang itu tuh bisa membuat aku jadi kaya, katanya. Akhirnya adik-adik, itu ya pemikiran si Gehazi. Akhirnya si Elisa dan hambanya Gehazi itu pergi meninggalkan rombongan Naaman, dan Naaman juga pergi melanjutkan perjalanannya. Si Gehazi ini masih gelisah, adik-adik. Dia memikirkan harta benda tadi, adik-adik, yang mau dikasih Naaman untuk Elisa. Jadi si Gehazi ini gelisah, adik-adik. Aduh, itu tuh harta, dan kalau aku bisa mendapatkannya itu, aku pasti akan menjadi hamba yang kaya, katanya. Akhirnya dia berjalan dari rumah cepat. Mudahan si Naaman masih di perjalanan nih. Mudahan aku bisa menyusul dia. Jadi dia berlari cepat. Jadi dia cepat-cepat berlari terus. Akhirnya dia sampai ke bukit dan dia pergi ke jalan satu-satunya yang bakal dilewati oleh semua orang. Dan dia berpikir pasti si Naaman melewati jalan itu juga. Akhirnya dia melihat, itu kayaknya ada rombongan deh. Oh iya, benar, itu rombongannya si Naaman, katanya. Akhirnya dia jalan dan ketemu si Naaman. Terus si Naaman ini, bukannya kamu hambanya dari Tuan Elisa ya? Terus kata si Gehazi, iya, aku hambanya
Tuan Elisa. Oh iya, ada apa Gehazi? Saya disuruh Bapak Elisa untuk menemui Tuan untuk meminta bantuan, kata si Gehazi. Jadi gini Tuan, pas Tuan sudah pergi dari tempat kami, ada 2 orang tamu yang begitu muda dan dari rombongan di pegunungan Efraim. Dan kami tidak mempunyai cukup uang untuk menolong mereka. Jadi di sini Tuan Elisa menyuruh saya untuk meminta setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Terus akhirnya si Naamannya mau-mau aja adik-adik. Jadi si Naaman menyuruh, bahkan bukan setalenta perak, melainkan ayo ambil sana 2 talenta perak adik-adik. Jadi si pikiran Gehazi ini senang adik-adik. Aduh, mintanya 1, dikasihnya 2. Aduh, kayak mendadak nih, kata si Gehazi adik-adik. Akhirnya cepat-cepat dia lari dari rumah diam-diam, diding, sampai di kamar Gehazi. Jadi disimpannya lah apa tadi yang dimintanya, 2 talenta dan 2 potong pakaian. Jadi disimpannya di kamarnya situ adik-adik. Terus keesokan paginya dia seperti biasa melakukan pekerjaannya sebagai seorang hamba. Dan tiba-tiba Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Kamu bukan hanya menerima kekayaan yang itu dapat membuat kamu bisa membeli kebun dan juga ternak dan bisa membeli budak, tetapi kamu juga menerima penyakitnya Naaman yang dulu, yaitu penyakit kusta. Tetapi semua itu sudah terlambat adik-adik, dan tiba-tiba langsung saja di kulitnya itu sudah ada kayak bintik-bintik putih, dan itu adalah tanda penyakit kusta adik-adik. Jadi Gehazi pun sakit kusta adik-adik pada saat itu juga karena bersaksi dusta membawa namanya si Elisa adik-adik. Jadi sudah terlambat adik-adik penyesalan si Gehazi itu adik-adik. Ingat adik-adik, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang artinya kita tidak mengatakan apa yang sebenarnya tidak terjadi adik-adik atau yang tidak dikatakan oleh seseorang. Dan kita harus berani menyatakan hal yang benar saat kita tahu ada orang yang dituduh dengan dusta. Saat kita berkata hal yang benar karena kita mengasihi, kita memenuhi hukum 9. Itulah hukum 9 yang kakak ceritakan pada minggu hari ini. Dan untuk kelanjutannya kita akan lanjut minggu depan. Tetap semangat dalam membaca firman Tuhan dan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat adik-adik, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik kelas besar.
Lidah diciptakan untuk memuji Tuhan dan mengatakan kebenaran. Seringkali dipakai sebagai alat untuk mengatakan yang tidak benar. Padahal pada Amsal pasal 12 ayat 22 mengatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenankannya. Yohanes pasal 8 ayat 44 juga mengatakan, barang siapa berdusta, ia melakukan pekerjaan iblis, bapa segala dusta. Wow. Ada satu lagi, Injil Matius pasal 5 ayat 37 juga mengatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebab itu, ia memberi hukum yang ke-9, yaitu apa adik-adik? Jangan mengucapkan saksi dusta. Seperti yang telah kita dengarkan, cerita yang telah dibawakan oleh Kak Cia. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, berarti tidak mengatakan apa yang sebenarnya tidak dikatakan seseorang. Kita harus berani menyatakan hal yang benar saat kita tahu orang yang dituduh dengan dusta. Saat kita berkata hal yang benar karena kita mengasihi, kita memenuhi hukum yang ke-9 itu. Oke adik-adik, kita sekarang akan masuk di dalam penerapan atau respon. Siapkan buku catatan kalian, kita catat apa yang menjadi poin-poin kita pada minggu ini. Oke adik-adik, dalam penerapan atau respon ini Kak Esther akan memberikan 3 pertanyaan buat kalian. Maaf ya, tangan Kak Esther ini lagi luka. Iya, 3 pertanyaan buat kalian bisa catat dan kalian jawab menurut kalian. Yang pertama adalah, mengapa Eliza tidak mau menerima harta dari Naaman? Iya, oke. Yang kedua, bagaimana cara Gehazi mendustai Naaman dan tuannya Eliza? Oke, dan yang ketiga adalah, mengapa Gehazi dihukum begitu keras? Oke, sudah ya, kalian bisa catat pertanyaannya dan segera jawab, kirim ke WA Kak Esther seperti biasa. Ya, adik-adik, Gehazi itu sebenarnya sudah mengetahui tentang hukum ke-9. Karena apa? Karena semua hukum itu telah dipelajari dan telah diajarkan kepada anak-anak Israel sejak mereka kecil ya adik-adik ya. Meskipun Gehazi itu sudah mengetahui hukum yang ke-9, tetapi ia melanggarnya adik-adik. Karena dia ingin cepat kah? Iya. Iblis melihat kesempatan itu dan memperdaya Gehazi. Sehingga Gehazi jatuh ke dalam pencobaan. Oke adik-adik. Adik-adik, apabila pencobaan itu datang kepada kamu dan menggoda hatimu adik-adik, mungkin karena kamu takut dan berusaha untuk menyalahkan orang lain, atau karena ingin memperoleh keuntungan seperti Gehazi, ya berdoalah kepada Tuhan Yesus adik-adik. Ia dapat menolong kamu untuk kamu berkata benar. Ya, mintalah agar ia mengampunimu jika kamu telah berdusta. Karena Yesus adalah kebenaran. Maka ia dapat menolong kita untuk berbicara yang benar dan tidak berdusta atau menjadi saksi dusta. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus juga mengasihi hal-hal yang benar dan tidak mau berdusta lagi. Benar nggak? Iya, kita mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Oke, kalau kita memang mengasihi Tuhan Yesus, kita bisa memulainya dari saat ini. Kita mulai untuk tidak berkata dusta lagi. Ya, memang perlu dilatih berulang-ulang ya, nggak bisa langsung berubah seperti itu, tapi harus dilatih berulang-ulang adik-adik. Jika kamu tergoda untuk bersaksi dusta lagi, Roh Kudus akan menolong kamu dan mengingati kamu. Taatilah Dia adik-adik. Ya, apabila kamu mendengar suara Roh Kudus Tuhan menegur kalian karena kalian telah bersaksi dusta. Dan jika kamu berdusta lagi adik-adik, akui ini pada Yesus dan minta pertolongan Tuhan Yesus sampai kuasa dusta itu dikalahkan. Jadi jangan bosan-bosannya minta pertolongan kepada Tuhan
Yesus. Iya, berdusta itu membuat hati kita tidak tenang, bener nggak? Dan membuat kita terbelenggu, seperti dihantuin gitu, ya nggak? Iya, betul. Mengakui dosa kepada Tuhan membuat hati kita menjadi ringan dan bebas. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, selanjutnya yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan ini seperti biasa ada hubungannya dengan aktivitas kita yang masih berlanjut dari minggu-minggu yang lalu ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 16. Oke, itu adalah ayat hafalan kita. Dan untuk aktivitas kita seperti biasa, hukum ke-9 ditambahkan pada lo batu yang kedua. Ya, seperti ini contohnya. Iya, tinggal satu hukum lagi adik-adik ya. Lo batu kalian akan penuh dan genap semuanya. Lo batunya penuh dengan 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke adik-adik, itu dulu dari Kak Esther, penerapan dan respon yang perlu kita pelajari pada minggu hari ini. Sampai jumpa, cerita firman Tuhan minggu depan. Shalom. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Cia. Kita juga sudah mendengarkan dan mempelajari penerapan atau respon yang telah dibawakan oleh Kak Esther. Sekarang kita masuk ke dalam penghujung ibadah kita di minggu ini. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah SHM kelas besar, mari sama-sama Kak Esther ajak kalian semua berdiri, kita memuji Tuhan. Kalian masih ingat nggak lagu Apa yang dicari orang uang? Iya, kita semua menyanyikan lagu itu ya sayang ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, jangan loyo-loyo. Musik. Apa yang dicari Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau menyertai ibadah sekolah minggu kelas besar ya Bapa, dari awal hingga akan berakhirnya. Ya Bapa, baru saja kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang luar biasa. Kami telah belajar bagaimana kami tidak boleh mengucapkan saksi dusta tentang sesama kami. Ajari kami Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, tetapi bentuk kami menjadi pribadi yang berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, sebagai bukti bahwa kami sangat mengasihi dan mencintai Engkau ya Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga orang tua kami, berilah mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, kesabaran untuk mendidik dan membesarkan kami. Bila kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai langkah kehidupan mereka, mampukan mereka ya Bapa dalam segala setiap pergumulan mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kami sebagai anak-anak, supaya di masa pandemi COVID-19 ini kami boleh menjalaninya dengan setia, dengan kuat, dengan penuh pengharapan hanya kepada Engkau saja. Jadikanlah kami garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh layak disebut Laskar Kristus yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah salah dan dosa yang sudah kami perbuat menyakiti hati-Mu. Bentuklah kami menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.